Jadi sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, asalkan itu halal cara memperolehnya, halal zatnya, maka bisa dikonsumsi. Asalkan tidak berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekspedisi Iman, kembali lagi di segmen Misteri. Nah, kali ini kita sudah berada di pos 3 Bukit Jabal dan kita akan membahas tentang kaitannya dengan mitos jangan makan brutu ayam. Dengan saya, Mr. Irfan dan juga Mr. Mizan, kemudian juga Mr. Bambang di segmen Misteri. Baik, Mr. Mizan, nah ini kami ingin mempertanyakan biar jelas juga kaitannya dengan apa mitos yang berkembang terkait ayam brutu ini. Silakan. Sahabat Ekspedisi Iman, di tengah-tengah masyarakat itu berkembang sebuah mitos larangan untuk makan brutu ayam. Brutu itu adalah bagian tulang ekornya ayam yang dekat dengan pantatnya ayam. Nah, dipercaya ketika orang tua kepada anaknya itu melarang anaknya untuk makan brutu ayam. Karena ada yang berkembang mitos itu nanti anaknya gampang pikun, masih muda gampang lupa. Nanti hafalannya, pelajarannya juga gampang untuk lupa. Sehingga sangat dilarang sekali bagi anak-anak yang belum dewasa itu lantas makan brutu ayam. Akan menyebabkan lupa dan gampang pikun padahal belum tua. Gitu. Terus pandangan menurut medis tentang makan brutu itu seperti apa? Dan juga pandangan menurut Islam itu seperti apa? Jadi makan brutu ayam itu secara medis, secara kesehatan itu diketahui di dalam brutu atau buntutnya ayam dekat dengan pantat ayam itu terkandung banyak nutrisi. Ya, terkandung banyak nutrisi. Jadi banyak kandungan protein yang terpusat di brutu ayam itu dibandingkan dengan kandungan protein di dada ayam itu masih banyak di bagian brutu ayam. Sehingga itu bagian yang paling enak. Ketika orang tua ngomong anak-anak jangan makan brutu ayam nanti pikun, sebenarnya itu biar orang tuanya aja yang makan brutu karena saking enaknya. Gitu. Dan secara medis itu di dalam brutu ayam kandungan lemaknya juga tinggi, terutama bagian kulitnya itu tinggi sekali, sehingga ketika makan berlebihan itu akan menyebabkan kolesterol, ya. Kandungan minyak dan lemaknya yang sangat tinggi itu tadi. Nah, yang kedua dari aspek secara Islami, maka semua hal di bagian ayam itu kan halal untuk dimakan kecuali kukunya, kemudian ini paruhnya, cakarnya, lantas kotorannya, bulunya itu yang nggak boleh dimakan. Nah, yang boleh dimakan adalah semua bagian daging, baik di kepala, badan, ekor, hingga kaki, termasuk brutunya itu bagian dagingnya itu boleh dimakan. Jadi sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, asalkan itu halal cara memperolehnya, halal zatnya, maka bisa dikonsumsi. Asalkan tidak berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian kalau misalnya ini kita sudah paham nih kaitannya dengan ilmu kedokteran dan Islam, terus apa ini yang seharusnya dilakukan saat kita makan brutu ayam? Ya, saat makan brutu ayam yang pasti sama dengan makan daging yang lainnya. Daging ayam, daging kambing, daging sapi. Nah, itu bulunya harus dibersihkan. Ya, bulunya harus dibersihkan, kukunya tidak ikut dimasak, tidak ikut dikonsumsi.
Kemudian ketika makan tidak berlebihan. Di bruto itu juga tidak terlalu banyak karena kandungan lemaknya yang banyak itu akan menyebabkan kolesterol yang tinggi, terutama bagi orang tua. Justru orang tua kalau makan kandungan lemak yang banyak itu gampang untuk kolesterol gitu. Kalau masih muda, masih anak-anak, ya itu relatif bisa menetralisir tubuhnya terhadap kandungan lemak yang tinggi. Ya, asalkan yang pertama ketika cara menyembelihnya benar, tidak hanya hewannya itu halal, kan itu ya. Cara menyembelihnya benar, membaca bismillah, kemudian menyembelihnya dengan pisau yang tajam, putus 2 uratnya, urat makanan dan urat jalan nafas. Nah, itu kemudian dibersihkan bulunya, dibersihkan kuku-kukunya dan dimasak dengan matang. Terus dikasih bumbu-bumbu yang menyehatkan, yang bergizi, maka kita bisa mengkonsumsinya, memakannya, dan tidak berlebih-lebihan ketika makan sesuatu yang kita senangi. Itu kan kadang nambah, makan satu kali nambah lagi sampai kekenyangan. Ketika kekenyangan, nggak kuat jalan, nggak kuat untuk ibadah, nggak kuat untuk sholat, nggak kuat untuk belajar di sekolah bawaannya ngantuk. Yang mau kerja kebanyakan makan, akhirnya kerjanya juga jadi lemes karena kekenyangan. Nah, Yep. Oke, begitu sahabat ekspedisi iman. Jadi mitos jangan makan bruto ayam itu sebenarnya boleh dimakan. Dari segi keilmuan dokter tadi, kemudian bagaimana hukum Islam sudah jelas ya sahabat ekspedisi iman. Sampai berjumpa lagi di ekspedisi iman berikutnya.